fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kelanjutan dari ayat ini, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata penulis rahimahullahu taala, bab firman Allah taala, fa'aqim wajhaka, maka hadapkan wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama itu al-Islam. Hadapkan, tegakkan wajahmu kepada agama, itu kepada Islam, hanifan, dalam keadaan engkau sebagai seorang yang hanif, yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ikutilah atau komitmenlah dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Fitrah Allah di sini itu Islam. Ya, ikutilah Islam, ya, terus meneruslah engkau di atas Islam, di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fataran nasa 'alaiha, menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Tidak ada tabdil, tidak ada pergantian pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan di sini bermakna penafian, khobariyah bermakna tolab, bermakna larangan. Itu jangan kalian merubah, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Tapi sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang ayat ini, kita menyebutkan terlebih dahulu dari tujuan penulis rahimahullahu taala membawakan bab ini. Tujuan dari bab ini adalah
penjelasan tentang sebagian, ya, keutamaan Islam, yang mana keutamaan Islam ini tidak akan diperoleh oleh seorang hamba kecuali jika hamba tersebut istiqomah di atas agama yang lurus, agama Islam, meninggalkan segala hal yang menyelisihi Islam itu, tidak keluar dari jalur, tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling, ya, kepada al-hawa dan bid'ah-bid'ah. Ya. Jadi penjelasan tentang sebagian, ya, keutamaan Islam, dan bahwasanya Islam itu, apa, keutamaan tersebut tidak akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali kalau hamba itu istiqomah di atas Islam. Makanya ayat-ayat yang akan dibawakan atau hadis-hadis, ayat dan hadis yang dibawakan itu memerintah untuk istiqomah, memerintah untuk kokoh, ya, di atas jalan kebenaran. Ya. Sebab keutamaan Islam tidak akan didapatkan dan diperoleh oleh seorang hamba kecuali kalau, apa, tidak akan diperoleh secara sempurna kecuali kalau hamba itu dia istiqomah, ya, kokoh di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadar keutamaan Islam yang akan didapatkan oleh seseorang sesuai dengan kadar yang dia miliki dari kekokohan istiqomah di atas Islam tersebut. Seseorang juga akan luput dari mendapatkan keutamaan Islam sesuai dengan seberapa besar dia keluar dari jalan yang lurus, ya, berpaling kepada hal-hal yang menyelisih Islam seperti bid'ah-bid'ah. Baik. Kata penulis rahimahullah ta'ala, bab firman Allah ta'ala, fa'aqim wajhaka, arahkan, tegakkan dan arahkan wajahmu, lid-dini hanifa, kepada agama, dalam keadaan engkau sebagai orang yang hanif, sebagai orang yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari apa yang selainnya. Di sini dikhususkan penyebutan wajah. Hadapkan wajahmu, tegakkan wajahmu kepada agama. Wajah itu anggota badan yang paling mulia.
Jadi raja dari semua anggota badan adalah hati, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza soluhat soluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka akan baik seluruh jasad. Lisan akan baik, yang keluar adalah ucapan yang baik, itu karena hatinya yang baik, ya. Tapi kalau yang keluar adalah ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan yang bertentangan dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwasanya hatinya tidak baik, ya. Demikian pula tangan. Ketika dia baik, dia hanya memegang hal yang diizinkan, dihalalkan, ya. Dia hanya memegang hal-hal yang diperintahkan, dianjurkan. Itu pertanda kalau hatinya adalah hati yang baik. Tetapi bila tangan dipakai untuk mengambil sesuatu, memegang atau mengambil sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda kalau hati itu tidak baik, ya. Kaki juga seperti itu. Bila kaki itu cinta untuk berjalan, melangkah kepada kebaikan, senang, kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta mendatangi majelis-majelis zikir, majelis ilmu, maka itu pertanda hatinya adalah hati yang baik. Tetapi bila malas berjalan kepada ketaatan, ya, sering mendatangi atau melangkah kepada hal-hal yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda hatinya bermasalah. Demikian pula seluruh jasad yang lain, ya. Jadi raja dari anggota jasad, anggota badan adalah, ya, hati. Jadi anggota jasad yang lain itu adalah tentaranya. Dia adalah tentaranya. Yang memerintah itu adalah hatinya. Nah, yang mulia, yang paling mulia dari bala tentara ini adalah wajah, ya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya wajah itu adalah kontorotul khair ilal qalb. Dia adalah jembatan, dia adalah perantara masuknya kebaikan ke dalam hati. Sesuatu masuk ke dalam hati itu melalui apa? Melalui kaki? Melalui tangan? Tidak. Melalui mata. Apa yang dilihat itu masuk ke dalam hati. Mata itu di mana? Di wajah. Kemudian melalui apa lagi? Melalui lisan. Melalui telinga. Dan telinga bersambung dengan wajah. Beda tangan kaki, ya, tidak bersambung. Nah, kalau telinga bersambung dengan wajah. Nah,
Baik. Jadi ini pembicaraan secara umum, ya, secara umum. Buta dan tuli berarti tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tapi dia masih bisa berpikir. Ya. Pikiran berarti ada sangkut pautnya dengan otak, ya. Ya. Baik. Jadi yang paling mulia dari anggota jasad ini adalah wajah. Ya, dia adalah jembatan masuknya kebaikan ke dalam hati. Ya, dia adalah anggota tubuh bagian luar yang paling mulia. Ya, makanya sujud itu meletakkan jasad yang paling mulia di dalam tanah atau ke tanah, ya, sebagai bentuk penghinaan diri dan ketundukan itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ketika kita sujud itu kita hadirkan makna itu. Ya. Kita sujud itu betul-betul menghinakan diri sampai kita meletakkan anggota jasad kita yang paling mulia di tanah, ya. Jadi tidak boleh kita lalai dalam hal ini ketika kita uh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa'aqim wajhaka. Di syarah diterangkan artinya akhlis amalaka. Ikhlaskan amalanmu. Ikhlaskan amalanmu. Lianna iqamatal wajhi wa islamu wa islamal wajhi ma'nahu ikhlasul amali lillahi ta'ala. Karena makna menegakkan wajah, memasrahkan wajah, maknanya mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, bala man aslama wajhahu. Bahkan siapa yang mengislamkan wajahnya kepada Allah, yaitu mengikhlaskan amalannya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang muhsin, itu orang yang mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua, mengikhlaskan amalan tauhid, dan dia adalah orang yang ittiba terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah dia dapat falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Rabb-nya. Baik. Fa'akim wajhaka lid-din hanifa. Tegakkan wajahmu, arahkan wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama, itu agama Islam. Ya. Hanifan, dalam keadaan engkau sebagai orang yang hanif. Ya, al-hanif artinya al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Dalam keadaan engkau menghadap hanya kepada Allah dan berpaling dari apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ini? Jadi kalau begitu fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, perintah untuk amin. Ya, perintah untuk ikhlas, perintah untuk bertauhid. Ya. Perintah untuk kokoh di atas Islam. Ya. Karena Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahlihi.
Islam itu adalah engkau memasrahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, yaitu melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, serta berlepas diri dari kesyirikan, kekafiran, dan para pelakunya. Tegakkan wajahmu kepada Islam dalam keadaan hanifan, engkau sebagai orang yang bertauhid, menghadap kepada Allah, berpaling dari apa yang selainnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrata ini mansub ya. Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan dia mansub sebagai maf'ul mutlak. Berarti artinya fatarallahu an-nasa fitratan. Ya, begitu mananya. Tapi ada yang mengatakan fitrata di sini mansub alal ighra. Artinya ilzamu, ya, atau ittabi'u, artinya terus meneruslah engkau atau ikutilah. Jadi dua, ikutilah atau terus meneruslah engkau di atas fitrahnya Allah. Fitrahnya Allah maksudnya sesuatu yang dengannya Allah menfitrahi manusia di atas itu, ya. Maksudnya fitrahullah ini apa? Islam. Sebab manusia dicipta, kata Nabi SAW, kullu mauludin yuwaladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan alal fitrah, di atas fitrah. Apa fitrah di sini? Islam. Fa abawahu yuhawidani. Kemudian kedua orang tuanya lah yang mendidik dia sehingga menjadi orang Yahudi. Au yunassirani, atau menjadikan dia Nasara, au yumajjisani, atau menjadikan dia Majusi. Ketika diajarkan Yahudiyah, Nasrani, atau Majusi, atau selainnya. Tapi ketika dia lahir di atas fitrah. Andai kata dirinya dibiarkan, ya, tidak diajari apapun, ya, maka ya, fitrahnya itu akan memilih Islam. Ya, sebab itu yang sesuai dengan fitrahnya, dia akan memilih Islam. Hanya karena adanya pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan fitrah, ya, adanya doktrin-doktrin, ya, barulah dia bisa rusak fitrahnya, ya. Jadi fitrah Allah itu Islam, ya. Terus meneruslah kalian di atas fitrah, fitrahnya Allah itu Islam, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala fatara. Apa artinya fatara? Di antara nama Allah Fatir, Fatirus samawati wal ard, apa artinya? Pencipta langit dan bumi, ya. Berarti allati fataran nasa 'alaiha, ya. Ikutilah, terus meneruslah engkau di atas fitrahnya Allah itu Islam, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah mencipta manusia di atas hal tersebut, di atas fitrah ini, di atas Islam, ya. Ada yang mengatakan 'alaiha maknanya laha. Jadi ala di situ bermakna lam, yang Allah mencipta manusia untuk hal itu dengan hikmah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Islam, ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mencipta jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah hanya kepada aku, ya.
ibadah hanya kepada Allah, itulah Islam, ya, yang merupakan risalah semua nabi dan rasul. Ya, semua nabi dan rasul diutus untuk mendakwahkan ani'budullah wajtanibut tagut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Itulah Islam. Ya, itulah Islam. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan, tidak ada pergantian pada ciptaan Allah. Yaitu semua manusia dicipta di atas fitrah. Di atas ini. Tidak ada yang berubah. Nah, yang dirubah itu adalah makhluk. Ketika sudah lahir, nah, baru orang dirubah. Tapi sebelum itu tidak ada yang dirubah, semuanya lahir di atas fitrah. Ya. Ada yang mengatakan la tabdila, yaitu la tubaddil. Jangan kalian merubah ciptaan Allah. Berarti kalau kita dilahirkan di atas fitrah, maka kita berjalan di atas fitrah ini. Kita mengikuti fitrah ini, itu Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak keluar dari Islam. Nah, di antara hal yang keluar dari Islam adalah bid'ah. Ya. Bid'ah itu sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Ya. Dan dia ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami ini, itu bid'ah, maka apa? Ma laysa minhu, apa yang bukan darinya. Jadi bid'ah itu bukan dari Islam. Nah, kalau bukan dari Islam berarti dia sesuatu yang bertolak belakang. Makanya hukumnya fahuwa raddun, itu mardud. Maka dia adalah tertolak. Dan Nabi SAW bersabda, wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap muhdatsah itu bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama, bukan dalam dunia, dalam agama itu adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kalau dia kesesatan berarti dia bertentangan dengan Islam. Sehingga orang yang keluar dari jalan yang lurus, apakah dengan berbuat kesyirikan, sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan Islam. Ya. Dan kalau dia keluar dari Islam itu dengan bid'ah, nah, kalau bid'ahnya mengkafirkan, maka tidak dapat juga keutamaan Islam. Tapi kalau tidak mengkafirkan, dia masih seorang muslim, tapi ada penyelisihan terhadap Islam, berarti dia tidak istiqomah, maka akan berkurang dari keutamaan Islam yang akan dia dapatkan. Dan dia diperhadapkan juga dengan ya ancaman-ancaman terkait dengan kekeliruan dan bid'ah yang dia berada di atasnya. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan keutamaan Islam ala wajhil kamal, secara sempurna, maka harus istiqomah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengikat sebuah balasan dengan amalan atau sifat, maka besarnya balasan itu disesuaikan dengan kadar amalan atau sifat.
yang diikat dengan balasan tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan siapa yang beriman dan beramal soleh, maka untuknya surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Untuknya kenikmatan. Ya. Dia akan memperoleh kadar nikmat sesuai dengan kadar iman dan amalan soleh yang dia miliki. Dan akan hilang kenikmatan itu sesuai dengan kadar kurangnya iman dan amalan soleh. Sehingga kalau ingin dapat keutamaan Islam secara sempurna, maka harus kokoh di atas Islam. Berhebat tauhid, keimanan, tinggalkan bid'ah-bid'ah dan maksiat. Ya. Dan bagi siapa yang terjatuh atau mengamalkan bid'ah-bid'ah ini, ya maka akan luput darinya sebagian keutamaan Islam sesuai dengan kadar yang dia miliki dari bid'ah-bid'ah dan hal-hal yang menyelisihi Islam tersebut. Kemudian kata Allah, dzalika dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus, ya. Jadi agama yang lurus itu yang mana? Itu tadi. Agama yang hanif. Ya. Agama yang manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah terhadap hal tersebut, ya. Fitratullah itu Islam, yang manusia dicipta oleh Allah di atas hal tersebut. Itulah agama yang lurus, agama yang dibangun di atas tauhid dan ittiba' terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik, berarti dari ayat ini kita memperoleh ilmu bahwasanya Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah ini. Di atas fitrah ini. Dan untuk ini pula lah maksud mereka dicipta, ya. Jadi kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Istiqomah dan berjalan di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas fitrah tersebut, yaitu Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari keutamaan Islam, Islam adalah dinul fitrah. Ya. Din al-fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang pertama, karena ya, manusia memang dicipta untuk merealisasikan hal tersebut, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, Islam itu secara umum dia tauhid. Ya. Yang kedua, karena manusia dicipta di atas fitrah ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Baik. Selesai untuk ayat yang pertama dari bab ini. Ayat berikutnya insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya, di mana di ayat yang kedua itu
dijelaskan bahwasanya Islam itu adalah agama yang merupakan wasiat para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul senantiasa mewasiatkan umatnya agar mereka menjadi muslim. Itu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu salat Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan